حشر المسلمين والزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أمسك والإمام يقول فقد أراد أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أمسكوا لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala Ramadan syahrut tarbiyah wa syahrul ibadah wa syahrul Qur'an wa syahrud da'wah wa syahrul jamaah wa syahrul infaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa anit tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, suatu kepastian dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua wajib untuk bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Sehingga dengan bersyukur kepada tiga nikmat besar ini, insya Allah kita akan digolongkan kepada hamba-hamba yang pandai bersyukur, abdan syakura. Dan juga kita bersyukur atas karunia nikmat sehat, sehingga Allah masih memberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah shaum sampai hari yang ke-11 ini. Harapan doa kita semua, semoga dari hari yang pertama sampai hari ini seluruh rangkaian ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, hakikat ibadah puasa bulan Ramadan, tema kesempatan Jumat kali ini. Maka insya Allah kita sudah mengetahui, memahami, dan meyakini bahwa
puasa itu adalah merupakan salah satu panggilan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri kita semua, yang notabene kita ini adalah mengaku menjadi orang mukmin, menjadi orang-orang yang beriman. Maka oleh karena itulah kita betul-betul atas panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi panggilan beribadah puasa selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, doa kita juga terkabul. Maka kita ingin pada kesempatan ini untuk kembali menguatkan bahwa hakikat berpuasa di bulan Ramadan itu minimal kita memahami 6 hal. Yang pertama, bahwa puasa dalam hal satu pemahaman bahasa, yaitu menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan dari makan dan minum di siang harinya. Kemudian juga kita berusaha bukan hanya menjaga dari hal yang membatalkan puasanya, tapi juga dari perkara yang bisa merusak dari nilai-nilai puasa itu. Keduanya sama-sama beratnya. Maka dalam melaksanakan ibadah puasa pada hakikatnya bukan hanya kita menahan dari makan dan minum di siang hari, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, tapi juga dilanjutkan di malam harinya juga kita bisa menahan dari hal-hal yang bisa merusak daripada nilai-nilai puasa itu sendiri. Maka yang pertama, puasa Ramadan juga disebut dengan Syahrut Tarbiyah. Syahrut Tarbiyah atau dengan disebut bulan pendidikan, atau disebut dengan bulan untuk mentrainer siapa saja orang yang beriman masuk dalamnya, mulai dari anak yang masih belajar berpuasa, yang sudah baru balik, kemudian dewasa yang separuh baya, bahkan sampai orang tua yang masih kuat berpuasa, berlaku yang namanya tarbiyah atau pendidikan. Apa sih yang dididik di dalam ibadah puasa selama bulan Ramadan? Karakter. Yang pertama adalah puasa mendidik karakter disiplin. Segala segmen disiplin dalam kehidupan selama di bulan Ramadan ini sejatinya nanti akan terbentuk menjadi, yang pertama adalah orang-orang yang jujur. Kemudian yang kedua juga akan mendidik karakter tepat waktu. Kemudian juga akan mendidik adalah orang yang senantiasa berempati. Maka di sini adalah merupakan salah satu pendidikan yang memang langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mendidiknya. Seluruh perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembali kepada dirinya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Manifestasi daripada ibadah ketaatan itu adalah bersyukur kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sejatinya akan kembali kepada dirinya. Illa shaum, kecuali puasa. Puasa adalah li wa ana ajzabi. Puasa itu adalah untukku dan aku langsung yang akan memberikan penilaiannya ataupun pahalanya. Jamaah rahimakumullah. Maka mari kita muhasabah diri, sejatinya sampai hari ini hari yang ke-11, adakah karakter-karakter itu sudah mulai memasuki renungan-renungan hati kita, pemikiran kita? Betulkah kita sudah tadi disiplin dari waktu-waktunya? Apakah waktu kita hablum minallah dengan melalui sholat 5 waktu? Apakah sholat kita masih diledek? Apakah masih asal sholat? Yang penting sholat. Bahkan mohon maaf, puasa mah iya, tapi sholat mah tidak. Maka itu sangat luar biasa, tidak disiplin. Di Indonesia ini budaya disiplin masih sangat-sangat jauh.
Di luar negeri disiplin itu adalah nomor satu. Tapi insya Allah ya, sunnah Rasulullah SAW salah satunya juga ketika kita berbuka, ketika kita bersahur, itu juga disiplin, ada nilai-nilai kedisiplinan. Terutama adalah disiplin dalam hal hablum minallah tadi, mengenai sholat 5 waktunya, tepat pada waktunya, dilaksanakannya tertib secara berjamaah. Nah ini kalau ada sampai 11 hari ini ada, setiap mukmin dalam 5 waktu itu ada di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada di musola-musolanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesibuk apapun, dengan adanya disiplin, maka segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul ba'i. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Salah satunya adalah momen apabila kita dipanggil untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, maka tinggalkan seluruh aktivitas sesibuk apapun, tinggalkan dan kembali kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu disiplin dalam merupakan bagian unsur daripada tarbiyah. Yang kedua adalah Ramadan sebagai syahrul ibadah, bulan ibadah. Seluruh amal-amal, baik itu amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun amal sosial kita, sekecil apapun, semuanya adalah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam suatu hadis dikatakan bahwa apabila kita berbuat satu kebajikan di bulan suci Ramadan, itu dari satu kebajikan akan ditingkatkan menjadi 10 kebajikan sampai 700 kebajikan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara jelas di dalam Quran surat Al-Qadar bahwa barang siapa nanti mendapatkan malam Lailatul Qadar di dalamnya, maka dia akan mendapatkan pahala ibadah lebih baik daripada 1000 bulan. Jamaah rahimakumullah, ini kesempatan emas. Maka jarang-jarang kita akan mempengaruhi seperti ini kalau kita memang tidak memperdalam apa hakikat daripada Ramadan itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran. Mengapa demikian? Sudah jelas dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa pada bulan Ramadan itulah pertama kali Al-Qur'an diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW di Gua Hira. Artinya di sini adalah ketika manusia mencari-cari suatu intuisi kebenaran, ingin mendapatkan satu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan. Inilah contoh yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umat akhir zaman ini, setelah Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 14 abad yang lalu, apa kewajiban kita kepada Al-Qur'an? Tentunya pertama adalah kita wajib membacanya sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan pertama kali kepada Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, al-ayat. Bacalah Al-Qur'an dengan nama Tuhan. Bacalah Al-Qur'an sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan. Kita mempunyai satu targetan, tentunya bacaan Al-Qur'an yang baik dan benar. Waratilil Qur'ana tartila. Kemudian setelah Al-Quran itu barangkali kita baca, kita juga harus mengerti apa makna atau terjemah daripada Al-Quran itu sendiri. Dan seterusnya, yang pada akhirnya Al-Quran itu akan kita amalkan isi kandungannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah rahimakumullah. Maka mari pahala Al-Quran yang biasanya di bulan selain Ramadan, satu huruf itu adalah 10 kebajikan,
maka di bulan Ramadan Allah tadi akan tingkatkan perkaliannya dari 10 menjadi 700. Subhanallah. Maka kalau hal ini juga tidak tergiur, ya, tidak tertarik, tidak termotivasi, maka perlu dipertanyakan pemahaman kita kepada hakikat Ramadan itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah Ramadan juga disebut dengan syahrud dakwah. Mengapa demikian? Maka dakwah di dalam bulan Ramadan itu adalah merupakan suatu keniscayaan. Ba'da tarawih atau qabla tarawih, bahkan ada juga yang ba'da sholat subuh di masjid atau di musola, diberikan pencerahan-pencerahan dengan memberikan kultum atau tausiah tentang bagaimana Ramadan harus dikerjakan sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa itu bisa jadi peringatan itu penting. Banyak yang lupa tentang hakikat daripada Ramadan. Maka dijelaskan dalam baginda Rasulullah SAW, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa di dalamnya kecuali hanya lapar dan haus. Mungkin ini kalau kita lihat karangan satu Tazkiyatun Nafas karangan Imam Ghazali, ini adalah tingkatan puasa yang paling lemah, yang paling rendah. Mungkin bangsanya puasanya anak-anak. Kalau kita yang sudah berkali-kali bertahun-tahun berpuasa, tidaklah begitu. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, berarti kita termasuk orang yang merugi. Maka insya Allah kita tingkatkan kualitas itu. Jamaah rahimakumullah. Maka oleh karena itulah, maka sampaikan walaupun kita ngerti hanya satu ayat, balighu anni walau ayatan. Ini dalam rangka untuk saling mentausiah, untuk saling mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kemudian yang kelimanya adalah Ramadan juga disebut dengan syahrul jamaah. Alhamdulillah, dengan adanya suasana Ramadan yang jauh mendekat, tetangga kita yang nggak pernah ketemu, kita ketemu di masjid, di musola, kita bisa bermuajahah, kita bisa bersilaturahmi, bermuhadasah, saling kita memberikan informasi dan seterusnya. Ini adalah merupakan hikmah daripada Ramadan. Jadi kejamaahannya inilah, persatuannya inilah yang sama-sama kita rasakan aura di bulan Ramadan. Dan yang terakhir bahwa Ramadan juga disebut dengan syahrul infaq. Maka insya Allah tadi sudah disampaikan, tidak ada lagi ragu. Siapa yang memberikan seteguk air, sesuap makan bagi orang yang sedang berpuasa ketika dia berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang berpuasa tersebut tanpa menguranginya. Jamaah rahimakumullah, maka di mana-mana dibuatkan jadwal sedekah di masjid ataupun di musola. Ini adalah dalam rangka semuanya tarbiyah, pendidikan, belajar berinfak, belajar beribadah yang tepat waktu. Kemudian juga bagaimana kita bisa berempati kepada saudara-saudara kita yang memerlukan. Semoga ini kita semuanya tidak akan saja melewati puasa begitu saja dan kita tidak akan tergolong orang-orang yang merugi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallallahu ala Muhammad Rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ibadillahi salihin, amma ba'd. Fa ya ibadallah,
Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fahimna ilma syari'atina wa tariqatina wasta'milna bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wal islam was salamah rabbuna wa rabbukallah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha adhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar.